Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Tessa Anissa SSM Hum, dosen tetap program studi sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Dalam rangkaian proses ini, saya menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT, dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Introduction to Literary Criticism. Saya mengampu mata kuliah Introduction to Literary Criticism pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bersifat wajib dengan kode 222-51763. Adapun deskripsi mata kuliah ini mencakup konsep dan teori kritik sastra yang meliputi formalisme dan new criticism, marxisme dan teori kritis, strukturalisme dan poststrukturalisme, dan psikoanalisis. Mahasiswa mendiskusikan karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan novel berdasarkan konsep dan teori sastra tersebut dengan metode pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa lewat pembelajaran berbasis kasus atau case-based learning dan project atau project-based learning. Metode pembelajaran ini diterapkan untuk mewujudkan profil lulusan program studi sastra Inggris yang memiliki kompetensi abad 21, yaitu mampu berpikir kritis, bernalar kreatif, berkomunikasi, berkolaborasi, serta memiliki kemampuan problem solving. Perkuliahan diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan daring melalui Zoom Meeting dan platform pembelajaran interaktif seperti Google Classroom, Wayground atau Quizizz, dan Mentimeter. Sementara itu, diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilakukan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pengalaman nyata. Metode ini meliputi ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konsep, diskusi kelompok untuk mendorong kolaborasi, dan project-based learning sebagai bentuk aplikasi praktis. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah CPL pertama, menerapkan pola pikir yang logis, kritis, dan inovatif sesuai perkembangan iptek dengan memperhatikan implikasinya pada nilai-nilai kemanusiaan. CPL 2, menghargai keberagaman budaya, ideologi, dan agama dalam berinteraksi sosial serta berkolaborasi secara sungguh-sungguh demi tercapainya kemajuan masyarakat dan lingkungan sekaligus memupuk inklusivitas. CPL 3 menunjukkan kemandirian dalam bekerja yang bisa diukur, mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan data informasi dalam bidang keahliannya, serta mampu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan mengikuti proses yang ada. CPL 4 menguasai konsep strategi berbahasa dan komunikasi internasional berdasarkan Common European Framework of Reference of Languages atau CEFR, konsep linguistik, konsep kesastraan dan budaya dalam kajian sastra, budaya, dan media, konsep penerjemahan yang sesuai standar profesi dan internasional, serta konsep literasi digital dan teknologi informasi dan komunikasi. CPL 5 menunjukkan kecakapan berbahasa Inggris secara lisan dan tulis untuk fungsi kreatif, interpersonal, transaksional, evaluatif, dan pemecahan masalah yang sesuai dengan standar CEFR. Menerapkan metode ilmiah untuk menemukan solusi permasalahan terkait pembelajaran bahasa Inggris dan linguistik terkini yang relevan dengan perkembangan iptek. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi sastra dan kritik sastra. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan penerapan formalisme dan new criticism dalam analisis karya sastra. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan penerapan marxisme dan teori kritis dalam analisis karya sastra. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara strukturalisme dan poststrukturalisme serta penerapannya dalam analisis karya sastra. CPMK 5, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan psikoanalisis dalam analisis karya sastra. Media pembelajaran yang digunakan meliputi modul atau RPS, PowerPoint, studi kasus, artikel ilmiah, video pembelajaran, serta media interaktif seperti Mentimeter dan Wayground atau Quizizz.
Materi perkuliahan ini mencangkup 5 pokok bahasan utama. Pertama, Introduction to Literature, membahas definisi dan kritik sastra. Kedua, pendekatan formalisme dan new criticism. Ketiga, Marxisme dan teori kritis. Keempat, strukturalisme dan poststrukturalisme. Kelima, pendekatan psikoanalisis serta membahas bagaimana pendekatan tersebut diaplikasikan pada analisis karya sastra seperti cerita pendek, puisi, dan novel. Penilaian dilakukan melalui 3 komponen utama, sikap dan keaktifan sebesar 20%, case base atau UTS 30%, project base atau UAS sebesar 50%. Penilaian dilaksanakan dengan mengobservasi keaktifan mahasiswa serta kemampuan berkolaborasi dalam kelompok, dalam pemahamannya terhadap teori sastra, serta kemampuannya dalam mendemonstrasikan kritik sastra dengan menerapkan teori yang sudah dipelajari. Penilaian ini dilakukan secara objektif berdasarkan rubrik yang jelas dan terukur. Hasil evaluasi disampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai umpan balik. Saya berkomitmen menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dalam mata kuliah Introduction to Literary Criticism agar mampu membentuk lulusan yang kritis, reflektif, dan adaptif dalam menganalisis karya sastra melalui berbagai pendekatan teoritis, serta siap menghadapi dinamika kajian sastra dan budaya di tingkat nasional maupun global. Baik, untuk tahapan selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Introduction to Literary Criticism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys, how are you? Fine. Okay, very nice to meet you today. So today we are going to learn about psychoanalytic theory, and thank you for joining our Wayground. Okay, I see that there are 29 students, so we can start the lesson. Okay, before starting, let's pray based on your belief and religion. Prayer begins. Okay, selesai. Okay, psychoanalytic analysis of the Great Gatsby. So I choose the Great Gatsby as the literary work that we have to analyze by using psychoanalytic. So let me refresh your mind about psychoanalytic. The Sigmund Freud concept of id, ego, and superego. So there are 3 actually the key psychoanalytic concepts, and also the additional is the defense mechanism from Freud. So the first one is id. It is the basic instinctual drives, desire, and aggressions that come from yourself. And then the ego is the reality principle negotiates between it and superego. So it drives you to do something, but it will negotiate between it and superego because superego is the moral conscience or the internalized societal values, and it is also include the social expectation. So maybe one of you want to give an example of it, ego, and superego and its relationship. You can answer my question using Bahasa Indonesia or English, or you can using code mixing. Anyone want to answer my question? Me. Oh, yeah, right there. Yeah, see? Please. Yeah. Okay. First, I will explain maybe in Indonesia for better clarity. Yeah, okay. Jadi sejauh pengetahuan saya mengenai teori Freud soal id, ego, dan superego, itu dia sebagai semacam impuls atau semacam insting terdalam manusia gitu kan. Lalu superego itu sebagai hal-hal di luar diri seseorang itu yang dia dapat mempengaruhi tingkah orang itu. Lalu ego itu adalah gabungan dari keduanya. Nah, saya akan memberi sedikit contoh. Salah satunya mungkin ini ya, yang agak dekat dengan kita itu, misalkan mie ayam begitu kan. Misalkan soal misalkan gini, kayak saya lapar gitu kan. Itu kan lapar itu kan sebagai impuls manusia gitu ya, sebagai insting awal kita sebagai makhluk hidup ya, pengennya makan begitu kan. Habis itu pengennya makan apa gitu kan, mie ayam gitu kan, enak nih makan mie ayam gitu kan. Nah tapi
kita apa ya, pengen makan mie ayam tapi nggak ada uang gitu kan, nggak ada duit gitu. Nah, apa ya istilahnya, uang, duit gitu kan, dan sesuatu yang menghalangi kita untuk makan gitu kan, itu bisa kita sebut sebagai super ego gitu kan. Nah, kalau nggak ada duit kan kita nggak bisa ya, kayak misalkan pengen mie ayam, abis itu langsung ke gerobak mie ayam, langsung ngambil aja gitu kan, langsung diambil, dimakan gitu kan. Pas itu apa ya istilahnya, membentur super ego gitu loh. Super ego itu kayak semacam inilah apa namanya ya, society gitu kan, interaksi sosial dan hukum-hukum sosial yang ada gitu kan. Nah lalu super ego itu menyuruh kita untuk apa? Kalau misalkan nggak ada uang ya kerja gitu kan. Kan kita akhirnya terbatas oleh itu ya. Nah apa ya, it gabungan dari it dan super ego tadi itu membentuk ego kita gitu kan. Akhirnya ya dari kita pengen makan mie ayam tapi nggak punya uang gitu, ya akhirnya ya ego kita ya udah kerja dulu biar dapat uang gitu kan. Nah itu semoga bisa membantu. Terima Oh, kasih. great example. Give applause for Yashi. Ya, itu contoh yang dekat dengan sehari-hari ya. Sesimpel mie ayam itu bisa menjelaskan teori psikoanalisis Freud gitu ya. Dimana tadi Riasi mengatakan desire kita nih lapar gitu. Itu kan emang hasrat kita. Tapi kemudian kalau lapar mau makan langsung nggak bisa. Kalau mau makan ya harus punya uang. Kalau ada uang ya harus kerja dong gitu kan. Nah di sana ego kita ingin bertindak gitu karena ada super ego di situ yang membatasi morality kita. Kita nggak mungkin ngambil aja nyaplok itu mie ayam abang-abang gitu ya tanpa bayar sama sekali, itu nggak mungkin gitu. Jadi itu adalah example yang sangat relate ya dengan kita di materi psikoanalisis ini, luar biasa Riasi ya. Oke, kita lanjut dulu untuk materinya. Selanjutnya itu adalah defense mechanism. Jadi di sini untuk defense mechanism saya akan menjelaskan ada 4 di sini untuk Freud, ada denial, repression, projection, and sublimation. Okay, let's come to the next slide. So, let's come to denial. Denial is refusing to accept reality of facts because they are too uncomfortable to face. So, for example, a person refuses to acknowledge that a relationship has ended. Mungkin ada yang punya pengalaman tentang denial ini atau misalnya perasaan-perasaan lain selain relationship mungkin? Ya, silakan Nadia. Oke. Oke, Mem, izin menjawab dengan bahasa Indonesia. Kalau untuk denial misalnya tuh seperti tadi yang sebelumnya Kak Riasya bilang itu, misalnya masalah mie ayam. Mungkin pada saat itu kita pengen buat mie ayam tapi kita mungkin tidak punya duit pada saat itu. Mungkin saya jadinya itu kayak denial gitu, Mem, kayak mungkin saya itu nggak lapar, cuman mau apa ya, kayak lapar mata doang gitu, Mem. Aslinya sebenarnya nggak lapar. Mungkin seperti itu, Mem, untuk denialnya. Jadi defense dari yang tadi si Desire yang gak kecapai ya. bener Oke. banget, Mem, betul. Seperti itu. Thank you Nadia, good point ya. Bisa langsung nyambung sama mie ayam. Good point, good point. Oke, let's come to the next defense mechanism is repression. Unconsciously blocking unpleasant thoughts or memories from conscious awareness. For example, forgetting a traumatic childhood event. Nah, siapa yang masih ingat masa kecilnya di sini? Secara detail. Hah? Berarti satu kelas ini trauma semua. Oh, masih ingat ya? Oke. Jadi sometimes kalau kita lagi trauma itu, kita cenderung merepresi perasaan yang tidak enak dan kita lupakan. Jadi misalnya ada itu di mana seorang anak misalnya kan yang mungkin mengalami beberapa traumatic event, mungkin dari psikologi, kemudian secara fisik juga, secara psikis juga tadi ya, itu mereka cenderung melupakan bagian-bagian tertentu di dalam masa kecilnya sampai dia lupa, oh aku pernah kesini ya, oh aku pernah kayak gini ya. Kadang orang bilang kamu kan waktu kecil seperti ini, tapi dia ternyata nggak inget sama sekali momen itu. Nah itu adalah akibat dari represi tadi, di mana apa-apa perasaan yang tidak enak atau unpleasant thoughts tadi itu diredam di alam bawah sadar gitu ya. Kita lanjut dulu aja ke sublimasi ya, sublimation. Redirecting unacceptable impulses into socially acceptable or productive activities. Nah, for example di sini channeling aggressive energy into playing sports or creating art. Ada nggak di sini yang habis stres kemudian melakukan hal-hal yang positif ya? Mungkin ada yang mau kasih contoh? Saya, Mem. Oh ya, boleh silakan. Kalau misalnya
di saya sendiri. Saya kalau misalnya udah burn out banget, terus kepikiran hal yang banyak banget, saya tuh tipe orang yang nggak mau terlalu mikirin hal itu yang sangat panjang. Jadi karena saya tuh jatuhnya lebih orangnya bodo amat. Terus jadi kalau misalnya udah sedikit stres, saya langsung tidur bukan berhari-hari juga sih. Jadi Tidur sleeping lama, beauty ya? tidur lama gitu loh, tidur lama. Jadi langsung tidur aja, dibawa tidur deh. Udah dibawa tidur aja deh. Habis itu udah nggak kepikiran. Itu termasuk kayak memang kalau kayak gitu. Nah, kalau contohnya dari Dira ya. Nah, kalau dari Dira tadi kan tidur berhari-hari itu tidak termasuk contoh sublimasi ya. Sublimasi itu menciptakan sesuatu seperti art misalnya. Atau melakukan sports gitu ya. Kalau kamu melakukan sports berhari-hari bisa jadi. Nah, tapi kalau kamu tidur berhari-hari itu sebenarnya efek dari salah satunya adalah denial sebenarnya. Karena kamu mendinai perasaan kamu dan kamu mencari pelampiasan dengan cara lain. Atau dengan menganggap sesuatu itu baik-baik saja atau ya sudah gitu, kamu lupakan. Oke, kita ke ini yang keempat itu adalah projection. Attributing one on unacceptable thoughts or feelings to someone else. For example nih pasangannya nih, a jealous person accuses their partner of being unfaithful. Selain dia jealous dan juga mungkin dia sendiri melakukan hal yang sama, dia nuduh gitu loh. Kamu sudah bermain gila ya di belakang saya misalnya begitu ya. Nah itu padahal dia sendiri melakukan, itu adalah projection. Sometimes kita kan memproyeksi itu, misalnya kita sebenarnya yang kayak gitu tapi kita memproyeksikan itu ke orang lain. Nah itu semua adanya di alam bawah sadar menurut Freud seperti itu ya. Nah next fokus ke backgroundnya karena ada apa guys? Ada quiz ya. Oke, kita menuju kuisnya. Siap-siap semua. What is repression according to Freud? This is a really easy question for you. 3, 2, 1. Let's see. Wow. Muhammad Farik, Ranggare, Rifat Hilary, luar biasa. Oke, kasih aplaus dulu ya. The correct answer is C, pushing distressing thoughts and desires into the unconscious. Okay, let's come to the next question. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Let's see. Congrats, Rangga, Rizka, Taskia. Wow, cepat sekali tangannya ya. 26 students answered the question correctly. C, driven by instinctual primitive urge, like sex and aggression. Itu kan menurut Freud ya tadi ya. Oke, let's move on to the next question. What is the main function of the ego in Freud's model of the psyche? 5, 4, 3, 2, 1. Wow, congrats Rangga, Giska, Rifat, Dewi, Taskia. 26 students answered the question correctly. To mediate between the id, the superego, and reality. Okay, good job guys. Give applause to all of you guys. Okay, let's come to the next slide. Okay, I think I will move on to Lacan. Lacan key psychoanalytic concepts. So in Lacan key psychoanalytic concepts, there are mirror stage. Based on Lacan, the mirror stage is where the ego forms through misrecognition. It is kind of reflection. When you as a child, you just stand in front of a mirror and then you see your reflection, that's actually an illusion. That's not the real you because you imagine that to someone or something that you want to be. So that's the mirror stage. And then next is the imaginary order. Imaginary order is the world of images, illusions, and fantasy. And then the symbolic order, the language, law, societal structures. And the last one is the real, unknowable traumatic kernel beyond language. So actually the imaginary order is the pre-language stage. Maybe one of you want to give opinion about Lacan psychoanalytic concepts or wants to maybe compare a little bit with the Freud psychoanalytic key concepts. Okay, please mention your name. My name is Paris. Kalau menurut saya dari yang Lacan ini mirror stage itu kan bagaimana si seorang diri itu melihat
bayangannya dia, tapi misrecognition. Jadi itu bukan diri dia yang asli, tapi lebih ke ideal self-nya, di mana jadinya ego itu terbentuk gitu kan, ideal self. Nah kemudian imaginary order ini adalah world of image, illusion, and fantasy. Jadi dia merasa oh dia bisa menjadi si mirror stage-nya itu, dreamnya dia tuh apa gitu kan. Sedangkan symbolic order ini adalah norms atau bagaimana struktur dalam si society seperti itu, dan real ini adalah kejadian-kejadian yang memecahkan atau menghancurkan ilusi yang terbentuk, jadi dia bisa juga jadinya traumatis seperti itu, Mem. Wow, great opinion. Give applause to Faris ya, luar biasa sekali. And then for J. Gatsby, his standard or his societal structure is come from Daisy. So Daisy is the signifier of status and social acceptance, and then the real is Gatsby death, trauma that shatters illusion because he cannot reach his dream and his illusion. So this is the quotation, he had committed himself to the following of a grail. Okay, I think we have to make a group right now. Yeah. I want to ask a question, what do you think about the differences between psychoanalytic key concepts of Sigmund Freud and Lacan? Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, mungkin saya meminta pendapat kelompok lain dulu. Tadi kelompok 1 ya? Oh ya, silakan. Oke, saya izin menjawab, Mem. Dari kelompok kami, Freud itu melihat psikologi manusia sebagai konflik antara dorongan naluriah dan norma sosial. Sementara untuk Lacan sendiri melihat manusia sebagai makhluk yang terbentuk oleh bahasa dan struktur simbolik, dan identitinya selalu tidak utuh karena adanya lack. For the simple analoginya, Freud itu bilang kalau misalkan kamu bermasalah karena kamu menekan keinginan masa kecilmu. Sementara Lacan itu bilang bahwa kamu bermasalah karena kamu mencari sesuatu yang tidak pernah utuh dan bahasa hanya membuatmu semakin jauh dari itu. Contohnya kalau misalkan pakai The Great Gatsby yang tadi, idenya itu Gatsby terlalu kuat, terus super egonya itu terlalu lemah, dan egonya itu terpaksa bekerja keras untuk menjembatani keinginan dengan kenyataan sosialnya yang akhirnya ngebuat si egonya itu gagal. Seperti itu menurut kelompok kami. Wow, luar biasa. Kasih aplaus untuk kelompok 1 ya. Ya, betul sekali di sini. Jadi kalau misalnya Freud tadi fokusnya itu kepada hasrat yang tidak bisa dikendalikan tadi ya. Dan itu tuh datang dari naluri masa kecil. Nah, sementara kalau Lacan itu dari struktur bahasa, artinya itu berhubungan dengan wacana dan sistem yang ada yang membentuk kita sebagai manusia gitu. Artinya kita bukan muncul sebagai sesuatu yang tiba-tiba gitu ya. Oke, silakan kelompok berapa lagi? Oh, 4 ya, boleh. Jadi kalau menurut kelompok kami, perbedaan utama dari teori si Freud dan juga teori Lacan itu sebenarnya bagaimana cara mereka itu melihat perkembangan manusia gitu. Nah kalau misalkan dari teori Freud sendiri, itu kita melihat manusia itu digerakkan oleh dorongan bawah sadar, itu tuh bisa berkembang karena trauma masa kecilnya mereka gitu. Terus kalau misalkan dari Lacan itu tuh manusia itu tuh selalu merasa kurang gitu. Jadi selalu dicari kekurangannya gitu untuk melebihkan kekurangannya itu untuk menemukan identitasnya gitu. Nah, berdasarkan ketidaksadarannya itu, kalau menurut Freud itu isi pikiran bawah sadarnya itu tuh berasal dari kayak trauma masa kecil dan juga tekanan-tekanan yang terjadi gitu selama hidupnya. Sedangkan kalau Lacan itu tuh kita tuh bisa mengidentifikasikannya itu tuh melalui keinginan sesuatu yang dibentuk dari struktur bahasa tadi, terus juga kemudian simbol-simbol yang kita pahami dan juga trauma-trauma yang dialami sejak kecil juga. Terus kalau misalkan untuk contoh nyatanya itu dari cerita The Thing Around Your Neck yang sempat kita pelajari di kelas itu, kalau misalkan secara keseluruhan itu kita bisa ngelihat kalau dari teorinya Freud itu tuh di bagian ketika si Akuna itu tuh ingin memenuhi egonya gitu, ekspektasinya untuk pergi imigran jadi Akuna ini tuh kan dari negara Nigeria gitu ya, dia itu ingin berimigran ke negara Amerika untuk memenuhi ekspektasinya. Nah ekspektasinya ini tuh terbentuk dari tekanan sosialnya, budayanya gitu, karena keluarganya memiliki ekspektasi tinggi gitu, agar si Akuna ini ketika pindah ke Amerika memiliki hidup yang lebih tinggi lagi dari segi status sosial gitu. Tapi realitanya tuh ternyata nggak seperti itu. Nah di sini tuh Akuna itu tuh mengalami
id, ego, dan juga super ego gitu. Karena Akuna ini nih merasa ekspektasinya tidak terpenuhi dan juga dia muncullah perasaan bersalah, terus dia menjadi represi dan segala macam. Kalau menurut teori Lacan dari cerita itu juga kita bisa deteksi dari bahasa-bahasa atau simbolnya yang ketika dia ingin punya pasangan, dia itu ingin sekali memiliki pasangan yang cintanya tuh ideal gitu, yang bisa ngasih dia tuh rasa jadi lebih lengkap gitu. Nah, itu tuh terbukti ketika dia sedang pacaran dengan cowok kulit putih di Amerika yang terbuka dan baik, tapi dia ternyata masih ngerasa kosong gitu, karena si cowok itu tuh cuma ngerti tokoh-tokoh, maksudnya ngerti sosok Nigeria itu dari sebuah buku aja, bukan dari sebuah rasa gitu. Jadi kalau misalkan fokusnya itu, kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan dari teori Freud itu lebih ke konflik batin yang diawali dengan rasa trauma atau juga tekanan dari masa kecil. Sedangkan kalau misalkan Lacan itu tuh bisa terdeteksi dari simbol atau hasrat bahasa gitu. Terima kasih. Oh, luar biasa kelompok 3 ya. Before come to the ending of our class today, I would like to invite you maybe to give your opinion about our class today dan apa kira-kira benefit yang kamu dapat gitu ya dari kelas ini. Siapa? Yang Dewi. Halo, I'm Dewi dan saya ingin kasih sudut pandang saya mengenai apa yang saya rasa setelah kelas hari ini gitu. Menurut saya ini menarik banget, benar seperti kata Dira dan juga kata Karyasi gitu ya, bahwa karya sastra tuh nggak cuma tulisan aja atau nggak sebuah karya juga, dan ini tuh bisa menjawab statement-statement ataupun yang sering kali saya temukan di luar gitu ya, kayak ngapain sih belajar sastra, cuma belajar tulisan aja, kan nggak harus ya kuliah sastra. Tapi kelas hari ini tuh membuka sudut pandang baru bahwa sastra itu tuh lebih dalam lagi daripada itu. Kita mempelajari manusia yang sangat kompleks gitu loh. Di sana tuh kita belajar nggak cuma tentang tulisan aja atau karya-karya aja, tapi kita jadi lebih memahami gitu loh karakter-karakter seseorang. Jadi kalau kita lihat juga nih di kehidupan nyata, mungkin kita sering temukan gitu ya, teman-teman kita tuh suka tantrum gitu atau apa. Mungkin itu nggak cuma-cuma ya, karena kalau berdasarkan teorinya Freud dan Lacan itu tuh punya dua sudut pandang yang beda gitu. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ada orang tantrum atau marah-marah nggak jelas, mungkin itu adalah bentuk dari self defense mereka gitu, atau mungkin mereka punya trauma masa kecil mereka gitu. Nah, disitulah saya jadi paham bahwa Freud itu tuh wah memahami karakter seseorang banget ya. Kita jadi lebih paham, kita bisa lebih empati ke depannya gitu. Terus kalau dari teorinya Lacan, kita bisa nih sering temuin kalau misalkan saya sendiri deh, saya kadang suka merasa diri saya tuh aduh kurang mulu deh, pengen ini, pengen itu. Oh ternyata setelah saya paham juga dari teorinya si Lacan ini, ternyata itu nggak cuma hadir gitu loh. Ternyata itu adalah bentuk dari kita memahami diri kita sendiri, kita tahu apa yang kurang dari kita dan kita ingin berusaha terus untuk memenuhi apa keinginan kita gitu. Jadi menurut saya kelas hari ini sangat menarik, membuat perspektif saya lebih terbuka lagi terhadap teorinya Lacan dan Freud mengenai karakter orang-orang gitu loh. Jadi saya bisa lebih empati dan lebih memiliki perasaan dan juga mengerti orang lain melalui teori-teori ini gitu. Terima kasih. Thank you atas perspektifnya Dewi, sangat mewakili kita semua ya. Oke. So guys, thank you very much. Saya sangat senang sekali dan sangat bangga pada kelas ini karena semua aktif berpartisipasi. Pokoknya plus yang meriah, ini serius ya. Bangga banget sama kalian gitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita makin bisa lebih kritis lagi dalam melihat segala fenomena gitu. Jadi apa fungsi kita sebagai anak sastra? Kita tuh punya skill tersendiri. Itu adalah cara berpikir kritis lewat bahasa dan lewat fenomena yang ada di sekitar gitu. Jadi kita punya pakem kita sendiri nanti melihat hal-hal yang ada terjadi di sekitar kita. Terima kasih untuk kelas hari ini. You are doing a great job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Introduction to Literary Criticism pada program studi sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.